Oke, selamat sore adekku. Ya, jumpa lagi sama kakak ya. Kita lanjutin pelajaran kita, pelajaran akuntansi kita ya. Nah, terakhir ya, kemarin kita ketemu sampai pengenalan akuntansi sampai kepada akun real dan akun nominal, kan gitu. Nah, sempat kita sudah bahas tentang apa itu akun real ya dan apa itu akun nominal. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ya. Kakak ambil langsung dari penggolongan akunnya ya. Kita lanjut dari situ ya, atau sedikit kita ulang tentang penggolongan ya, penggolongan akun-akun. Nah, penggolongan akun-akun ya, kemarin itu sudah sempat kita bahas yang kita mulai dari akun real, yaitu harta ya. Yang pertama, penggolongan akun harta atau sering disebut dengan aktiva atau sering dikatakan dengan aset ya. Harta, aktiva atau aset ya. Apa ini? Nah, yuk kita lihat. Harta, aktiva atau aset ini dikatakan adalah seluruh ya, seluruh sumber daya. Nah, atau kita katakanlah seluruh kekayaan ya, kekayaan yang dimiliki ya, dimiliki oleh perusahaan ya, oleh perusahaan. Berarti semuanya, seluruh sumber daya atau kekayaan perusahaan yang dimiliki, itulah harta. Nah, harta ini nanti itu terdiri dari ya, terdiri dari yang pertama adalah ya, yaitu dikatakan dengan harta lancar ya. Kenapa dikatakan lancar, Kak? Iya, karena ya sumber daya atau kekayaan yang dimiliki itu prosesnya cepat, atau sering kita sebut nanti adalah ya seluruh sumber daya atau harta kekayaan yang dimiliki perusahaan ya, ini yang cepat ya, cepat dipindah ya, dipindah tangankan. Nah, itu makanya dikatakan di harta lancar. Apa aja itu, Kak? Nah, adalah yang ini ya. Nah, terdiri dari ya, harta lancar itu terdiri dari yang pertama yaitu kas. Apa ini kas? Kas ini dikatakan nanti itu adalah uang tunai. Terus piutang ya, piutang usaha. Nah, apa piutang? Piutang ini adalah kekayaan kita, harta kita, atau kakak sebut saja begini ya, harta ya, perusahaan atau harta kita ada pada ya orang lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan piutang. Kemudian apa lagi? Nah, yang berikutnya disebut dengan beban, dibayar ya, di muka. Kenapa dikatakan dia disebut beban dibayar di muka? Nah, apa yang paling sebelum kakak katakan pengertiannya, beban itu terdiri dari 3 yang paling sering dilakukan pembayarannya di muka, yaitu sewa, iklan, dan asuransi ya. Sewa, iklan, dan asuransi dibayar di muka. Kenapa dikatakan dibayar di muka, Kak? Nah, definisinya adalah ya, ini nanti pembayaran ya, pembayaran yang dilakukan ya, dilakukan namun ya, namun belum ya, ingat, namun belum dijalani ya. Nah, udah kita lakukan pembayarannya, udah kita lunaskan, tapi belum kita jalani. Itulah yang dikatakan dengan pembayaran dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Berikutnya ya, masih harta lancar ini ya, yaitu dikatakan dengan perlengkapan ya, perlengkapan. Nah, biasanya dikatakan perlengkapan kan kantor ya. Nah, perlengkapan kantor berarti, kalau perlengkapan kantor berarti semua perlengkapan yang biasanya ya
Ini ya biasanya supaya nanti beda dengan peralatan ya. Ini nanti yang biasanya dipakai hanya 1 kali pemakaian saja ya. Inilah yang dikatakan dengan harta lancar. Yang berikutnya, ya langsung aja kita lihat yuk. Yang kedua dikatakan dengan harta tetap ya. Harta tetap. Nah, harta tetap berarti apa Kak dikatakan harta tetap? Nah, langsung aja kita buat definisinya singkatnya ya, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan yang ya sulit dipindah tangankan ya, yang sulit dipindah tangankan. Terdiri dari apa-apa saja? Nah, ya terdiri dari ya, yang pertama disebut dengan tanah. Nah, ini kan sulit dipindah tangankan, butuh proses dia. Berikutnya apalagi? Gedung. Nah, gedung ini nanti memiliki yang namanya akumulasi ya, penyusutan gedung. Apa itu Kak akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan itu pengurangan nilai ya. Pengurangan nilai dari aktiva tetap atau harta tetap akibat pemakaian. Ini nanti kita buat aja definisinya ya. Berikutnya ya yaitu peralatan. Nah, ini tadi kita katakan perlengkapan 1 kali pakai, berarti peralatan lebih dari 1 kali pemakaian. Dan ini juga memiliki akumulasi Kak. Iya, akumulasi penyusutan ya, peralatan. Berikutnya ada nanti dikatakan dengan mesin. Maka ini pun memiliki akumulasi ya, penyusutan mesin. Berikutnya lagi yaitu ya kendaraan ya, kendaraan. Ini juga Kak memiliki akumulasi ya, yaitu akumulasi penyusutan ya, kendaraan. Nah, inilah dia ya. Inilah kalau dikatakan dengan harta tetap. Dan hanya tanah yang tidak memiliki akumulasi karena dia tidak mengalami pengurangan nilai ya. Itu dia. Berikutnya lagi apa? Yo, yang ketiga yaitu disebut dengan harta tidak berwujud gitu ya. Nah, ada kekayaan kita ya, milik kita tapi nggak ada wujudnya. Kira-kira apa itu? Nah, ya. Nah, langsung aja harta tidak berwujud terdiri dari yang pertama disebut namanya goodwill ya. Apa itu Kak goodwill? Biasanya ini disebut dengan nama baik ya, goodwill. Berikutnya hak cipta ya. Terus hak paten ya. Terus hak merek. Nah, inilah Deku yang nggak ada wujudnya, tapi mahal nggak? Mahal ya. Nah, itulah yang dikatakan harta tidak berwujud. Sampai situ masih bisa? Masih ya? Oke, kalau masih bisa, biar kita lanjut yang kedua ya. Lanjut aja. Oke deh, kita lanjut ya. Tadi harta tidak berwujud, selesai ya. Goodwill, hak cipta, hak paten, hak merek. Nah, berikutnya ya, itulah kalau dikatakan dengan harta ya, harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Maka yang kedua, penggolongan akun yang kedua yaitu disebut dengan utang ya. Utang ini biasa dikatakan dengan kewajiban ya, kewajiban. Nah, berarti kewajiban berarti harus dibayar kan gitu. Nah, jadi utang, apa utang Kak? Ya, berarti ini utang adalah ya kewajiban yang harus kita bayarkan. Nah, atau kita katakanlah ya kewajiban
yang harus ya dibayarkan. Maka utang atau kewajiban ini ada lagi jenisnya. Nah, kita lihat yuk. Terdiri dari ya, yang pertama disebut dengan utang lancar ya. Nah, ini beda. Yang cepat dipindah tangankan kalau harta. Kalau utang lancar ini ya harus cepat dibayarkan. Ya, ini kewajiban yang harus dibayarkan. Ini minimalnya dalam 1 tahun. Jadi utang lancar itu dikategorikan di kurang atau pas 1 tahun ya. Kita katakan saja lah ini minimalnya itu adalah 1 periode ya. 1 periode akuntansi. 1 periode itu berapa Kak? Atau 1 tahun. Apa-apa aja rupanya utang lancar. Nah, yuk. Utang lancar ya, kata buat di sini ya. Terdiri dari yang pertama ya, dikatakanlah itu dengan utang ya, utang usaha ya. Kemudian dikatakanlah dengan utang dagang ya. Berikutnya lagi apa? Ada nanti dia itu disebut dengan pendapatan ya. Pendapatan diterima di muka ya. Nah, bedakan dengan ya beban dibayar di muka. Jadi gini cara ngingatnya. Kalau beban sudah pasti dibayar. Kalau pendapatan sudah pasti diterima ya. Nah, kalau tadi beban karena dia dikatakan dibayar di muka, dilakukan belum dijalani, udah dibayar tapi belum dijalani. Namun kalau pendapatan sebaliknya sudah diterima namun belum dijalani. Ya, jadi sama. Kalau tadi sudah dibayar namun belum dijalani. Ini dia sudah ya diterima. Ya, namun belum dijalani ya. Belum dijalani. Nah, inilah yang dikatakan nanti dengan utang ya, utang lancar. Berikutnya langsung aja kita lihat yang kedua, yaitu utang jangka panjang. Nah, berarti kalau ini tadi minimalnya 1 periode akuntansi, kalau utang jangka panjang berarti harus lebih ya. Nah, bukan utang tetap ya, tapi biasa disebut dengan utang jangka panjang. Ini biasanya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, apa aja itu Kak? Nah, oke, kita lihat. Ini nanti terdiri ya dari yang pertama disebut dengan ya, yaitu utang bank ya. Utang bank, kemudian ada nanti dia disebut namanya utang hipotek ya. Nah, ini dia. Ini aja yang paling sering ya nanti muncul. Akun-akun yang muncul yang kita pelajari nanti ini aja yang paling sering. Jadi nggak usah dulu banyak kali akun yang kita pelajari. Sebenarnya banyak sekali jenisnya, cuman yang sering saja muncul. Karena kalau semakin banyak nanti kita akunnya, ya kalian lebih banyak juga ngapal kan. Jadi nggak usah dulu ini aja. Oke?